Kalian boleh silakan absen terlebih dahulu di kolom chat. Jadi nanti Bapak akan lihat siapa-siapa yang hadir di pertemuan kita kali ini. Jadi nanti kalian tuliskan di kolom chat nama kalian siapa, kemudian tuliskan di situ, akan Bapak absen. Oke, sekarang sudah ada berapa orang ini? Ada 6 orang ya. Oke. Oke, gimana anak-anak? Sehat-sehat semua ya? Puasanya lancar? Lancar. Lancar, alhamdulillah. Ada yang enggak puasa? Ya, Pak. Puasa semua. Puasa semua ya? Alhamdulillah. Kalau tak puasa tak boleh lebar. Oke, anak-anak. Ya, Bapak harapkan sebenarnya sih minggu-minggu ini kita udah bisa tatap muka ya, tapi ternyata kemarin dapat surat edaran lagi belum bisa tatap muka ternyata. Nah, padahal di Senin yang lalu, minggu lalu kemarin itu kita itu udah inspeksi, udah dicek tuh sekolah kita ini layak atau tidak sih untuk tatap muka. Nah, mudah-mudahan ya harapannya minggu-minggu ini kita bisa tatap muka. Tapi ya kalau memang tidak bisa tatap muka, jadi nanti Bapak minta yang catatan kemarin yang yang udah kalian ringkas materinya itu bisa kirimkan ke Bapak, nanti akan Bapak data dan terus kemudian akan Bapak kasih penilaian ya untuk penilaian catatannya. Oke, ini sudah ada 15 orang sebelum kita akan mulai. Ya, nanti kalau misalkan Zoom kita ini berhenti, nanti akan Bapak berikan link yang baru ya, karena kan Bapak pakai yang gratisan nih. Kalau yang gratisan ini kira-kira bisa sampai setengah jam. Nah, kalau misalnya 1 saat nanti terputus, nah nanti Bapak akan buatkan link yang baru. Oke? Oke, siap. Udah pada mandi belum nih? Bapak lihat dulu wajah-wajahnya nih. Udah ada Naura, ada Akil Rahman, ada Nur Afni. Ya, ini ada Ade. Terus kemudian, mana Ade? Kok hilang lagi Ade? Terus kemudian ada siapa lagi nih? Wahyuni, Putri Kalila. Oke, Bapak nanti minta kalian open cam semuanya. Nanti akan Bapak screenshot. Ya, kita akan foto bersama. Kita akan kirim di grup. Nah, sebagai bukti bahwa kita udah online atau kita merasakan Zoom meeting. Oke. Nah, ada Aisyah. Dan siapa lagi nih? Ada Ade, ada Alia, ada Keisha, Raffi, Sela. Oke, sudah ada 16 orang. Ya, oke, boleh silahkan di open cam. 1 menit lagi akan kita mulai pelajaran kita supaya kita cepat selesainya juga. Dah, coba di open cam. Melianda, terus kemudian Kay, Raisa, Sheila, Raffi. Bapak pengen lihat nih wajah-wajah ganteng-ganteng dan cantik-cantik ini. Ya, yang masih habis bangun tidur ketahuan nampak beliau tuh. Wah. Rambutnya, nah rapikan lo. Nah. Oke, sudah. Akan Bapak screen ya. Pasang muka cantik sama muka ganteng. 1, 2, 3. Oke. Nah, nanti di akhir kita juga foto lagi ya. Jadi Bapak akan lihat yang baru-baru gabung, jadi bisa ikut foto bareng. Oke, baik anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anak gimana kabarnya hari ini? Sehat-sehat semua? Ya. Ya, alhamdulillah sehat-sehat semua ya. Dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita sehat ya, mampu menjalankan ibadah puasa kita kali ini ya, walaupun di Ramadan kali ini ya masih pandemi COVID-19, tapi itu tidak menyurutkan kita untuk selalu tetap semangat beribadah dan juga tidak patah semangat juga untuk belajar ya. Oke, walaupun kita masih secara daring nih, Bapak memang mengharapkan pingin sekali ketemu kalian semua.
Nah, kelas pembelajaran kita secara tatap muka. Namun ya apa bisa dikata ternyata Allah belum memberikan izin atau memberikan kesempatannya supaya kita untuk tatap muka. Nah, untuk kalian yang lagi di rumah di rumah kalian untuk selalu tetap senantiasa menjaga kesehatan, tetap mematuhi protokol kesehatan. Nah, kalau kalian semakin patuh, maka semakin cepat pula pandemi ini akan berlalu. Oke. Baik anak-anak, alhamdulillah hari ini kita akan belajar materi yang sangat menarik. Hari ini kita akan belajar tentang materi tentang getaran dan gelombang. Nah, sebelumnya kita sudah belajar, udah Bapak kasihkan materi di awal itu tentang getaran. Nah, kali ini kita akan melanjutkan tentang gelombang. Oke, Bapak akan coba share screen Bapak. Bentar. Oke, nah ketika materi untuk soundnya silakan di mute terlebih dahulu. Nanti kalau Bapak minta untuk kalian berpendapat, untuk kalian menyampaikan pertanyaan, bisa kalian open lagi ya. Oke, baik anak-anak, sudah terlihat di layar kalian tampilan PowerPoint Bapak? Ya. Sudah ya? Oke. Sudah. Oke, Bapak akan slideshow terlebih dahulu. Nah, oke, terlihat ya? Lihat, Pak. Oke, bagus. Alhamdulillah. Nah, hari ini kita akan belajar tentang materi tentang gelombang. Nah, materi ini sangat menarik sekali ya. Ini sengaja Bapak mengambil foto background kapal selam. Mungkin kalian udah tahu ya, yang lagi hot sekarang berita ya ini tentang kapal selam KRI Nanggala 402. Nah, apa sih hubungannya dengan gelombang? Nah, sebenarnya kalau kita melihat dari sisi materi tentang gelombang, anak-anak, ternyata ini ada kaitannya. Gimana? Nah, kaitannya di mana, Pak? Kaitannya itu, nah bagaimana sih tim SAR itu bisa menemukan kapal selam yang ada di bawah laut? Pakai apa dia mencarinya? Nah, mereka mencarinya menggunakan gelombang. Nah, maka penting kalau kalian ingin mengetahui konsepnya, bagaimana sih kita mencari kapal selam di bawah air itu dengan menggunakan gelombang. Nah, maka kalian harus paham dulu tentang materi kita kali ini. Nah, sebenarnya kalau kita belajar materi IPA ya anak-anak, sebenarnya itu kalian bisa memahami suatu fenomena alam itu lebih jauh. Kayak seperti kenapa sih misalnya kapal selam ini bisa tenggelam, terus kemudian bisa melayang, juga bisa juga mengapung. Nah, itu kan udah kalian pernah pelajari di tekanan di fluida ya. Di bagian fluida yaitu di bagian hukum Archimedes. Nah, itu kalian bisa paham. Kalian pelajari lagi tuh gimana sih kok kapal selam bisa mengapung, terus tenggelam, terus juga bisa naik lagi ke permukaan. Nah, bagaimana? Nah, itu ada di kapal selam itu bisa memanipulasi yang namanya itu adalah massa jenisnya. Nah, apabila massa jenisnya lebih ringan daripada air, maka dia akan mengapung. Kalau massa jenisnya itu sama, dia akan melayang di dalam air. Kalau massa jenisnya lebih berat, maka dia akan tenggelam. Nah, itu ibarat kalau kita nyamainnya itu dengan kayak mencampurkan minyak dengan air. Minyak itu memiliki massa jenis yang lebih ringan, sedangkan air itu memiliki massa jenis yang lebih berat, sehingga minyak itu akan di atas dan air itu di bawah. Nah, pakai konsep itu. Nah, sebenarnya makanya penting kalau kalian belajar tentang ilmu IPA, kalian bisa melihat suatu fenomena itu lebih dalam. Seperti yang terjadi pada kapal selam ini, kenapa bisa melayang, tenggelam, seperti itu. Terus juga kenapa kapal selam itu bisa hancur pada kedalaman tertentu. Nah, itu kalian bisa menggunakan hukum tekanan hidrostatis. Nah, mungkin masih ingat ya tentang materi kita sebelumnya, itu ada rho, tekanan hidrostatis kan dirumuskan dengan rho kali gravitasi kali dengan H. H itu kan ketinggian atau kedalaman. Semakin dalam maka angka H-nya semakin besar. Nah, kalau semakin besar berarti tekanan yang diberikan juga akan semakin kuat. Nah, kita ketahui
Iya, kita ketahui kapal selam itu ditemukan pada kedalaman 800 berapa? 838 meter ya di bawah permukaan air. Berarti itu nanti rho kali gravitasi kali 838 meter. Nah, itu kalau misalnya kita hitung-hitung itu tuh anak-anak, itu bisa sampai tekanannya itu 838 bar atau itu setara dengan 8.360 Newton, 8.360 Newton per meter. Nah, berarti ibaratnya 1 meter di tubuh kalian itu ditekan dengan 8.380 Newton. Kalau kita jadikan kilo Pak Newton ya, pakai rumus berat, itu hampir sama dengan 8.360 gajah ditimpa ke badan kalian. Nah, Aduh, nah itu alamak. alamak makalah kapal besi itu tuh bisa sampai ringsek sampai hancur terbelah menjadi 3. 3. Itulah makanya penting kita pelajari IPA. Jadi kita bisa melihat fenomena itu lebih dalam. Oke, mungkin itu aja sekedar cerita-cerita Bapak terkait tentang materi tentang apa ya yang fenomena yang baru-baru ini kita saksikan di media. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ke materi tentang gelombang. Nah, anak-anak Bapak tanya, apa sih yang di benak kalian yang kalian pikirkan itu tentang gelombang? Apa tuh menurut kalian gelombang itu apa sih? Gitu. Gelombang. Apa fenomena tentang gelombang? Contohnya apa? Gelombang cinta, Pak. Wow. Gelombang apa lagi yang kita ketahui? Gelombang apa lagi? Gelombang. Gelombang apa? Aisyah apa? Ade, Nurafni. Ayo. Yang lain. Pak. Gelombang apa? Kalau buku sih ada longitude Ah. di Ya, buku. di buku. Oke, dosa di buku deh. Bapak pingin yang kalian lihat di sehari-hari kalian. Yang kalian lihat gelombang tuh menurut kalian tuh apa sih yang pernah kalian? Ini ini gelombang nih gitu. Nah, selain gelombang cinta tadi, apa lagi selain itu? Tuh, kalau yang di laut itu gelombang apa tuh? Misalnya kalau habis terjadinya gempa, gelombang apa? Suara? Ya, itu tadi benar. Itu gelombang suara salah satu contoh. Nah, yang tadi apa? Gelombang tsunami. Nah, itu salah satu juga tsunami, gelombang. Ya, itu ada berarti ada gelombang suara, ada gelombang tsunami. Nah, banyak lagi contoh-contoh gelombang di sekitar kita. Contoh ketika kalian video call atau telepon itu juga menggunakan gelombang. Gelombang apa dipakai? Gelombang elektromagnetik. Nah, itulah makanya kita penting mempelajari tentang gelombang. Nah, sekarang seperti apa gelombang? Nah, tentu itu ada kaitannya tentang materi kita sebelumnya yang minggu lalu telah Bapak berikan. Ini tentang Gelombang. gelombang. Bukan, materi minggu lalu. Tentang apa? Getaran. Getaran. Oke, sekarang kita lihat Bapak singgung sedikit ya materi getaran. Mungkin beberapa dari kalian mungkin masih apa ya kemarin tuh Pak getaran. Nah, sekarang kita akan lihat kemarin sudah kita definisikan tuh. Getaran, apa itu getaran? Nah, ini nih. Bisa kalian lihat ya di layar. Nah, getaran itu apa? Itu merupakan suatu gerakan balik yang bolak-balik. melewati titik seimbangnya. Iya, gerakan bolak-balik yang melewati titik setimbangnya. Nah, berarti ini bolak-balik ya gerakannya. Satu, terus kemudian melewati titik setimbangnya. Oke, Bapak misalkan ambil contoh, misalkan Bapak punya ayunan nih atau bandul ya. Nah, di sini kalau kita perhatikan, kalau pada keadaan dasar, pada keadaan awalnya, bandul itu kan diam tuh. Nah, maka dia akan di posisi di C ya. Nah, posisi C ini adalah disebut sebagai titik setimbang. Ya, karena dia diam aja tuh. Ya, ada keadaan tengah-tengah. Nah, kemudian kalau ini Bapak tarik ya sampai ke posisi A, ya, kemudian kalau dilepaskan, maka dia akan bergerak ya. Iya. Ada gerakan di sini. Nah, lalu lintasan A, B, C, D, E. Nah, seperti itu. Kemudian balik lagi ke A. Nah, ini berarti dia sudah melakukan getaran. Lihat, kalian perhatikan di sini ada tracknya ya. Kayak track ada A, B, C, D, E. Nah, yang dimaksud getaran
itu yang seperti apa, Pak? Nah, yang didefinisikan sebagai satu getaran itu adalah misalkan contoh kita mulai dari A. A kemudian pasti dia ke B. B ke C. Nah, dia melewati titik setimbang nih. Baru ke D kemudian ke E. Nah, itu baru bolak. Kemudian baliknya lagi, berarti dari E ke D, kemudian ke C, melewati titik timbangnya lagi, ke B, dan kembali lagi ke A. Nah, ketika dia kembali lagi ke titik A, itu artinya dia sudah melakukan satu getaran. Ya, berarti dia sudah satu getaran nih. Dari A ke B, ke C, ke D, ke E, balik lagi dari E ke D, ke C, ke B, ke A. Berarti satu getaran. Nah, kalau Bapak misalkan mulai dari E gimana, Pak? Ya sama saja. Berarti dari E kemana lagi? Ke D, ke E, C, ke B, ke A. D, ke A, B ke A, terus ke B, B, E ke lagi, C, ke D, ke C, ke D, ke ke E. E lagi. Nah, itu berarti satu getaran. Getaran. Ya, kalau dua getaran berarti dua kalinya ya. Dari E ke D, ke C, ke B, ke A, ke B, ke C, ke D, ke A. Balik lagi ke D, ke C, ke B, ke A, B, C, D. Balik lagi ke E. Nah, itu berarti dia sudah melakukan dua kali getaran. Oke, sampai di sini paham berapa jumlah menentukan jumlah getaran? Bisa ya? Nah, intinya dia itu kembali lagi ke titik semulanya. Melewati titik setimbangnya. Jadi misal dia lewat satu kali, maka dia harus melewati titik setimbangnya juga satu kali. Namanya gerakan bolak-balik. Nah, kalau dia bolak saja nggak balik-balik, berarti itu belum melakukan satu getaran. Misalnya, kalau misalnya Bapak cuma sampai dari A ke B, ke C, ke D, kemudian dia berhenti di E, berarti dia itu baru melakukan setengah getaran, karena baru sampai di E. Nah, kalau dia balik lagi ke A, nah itu baru disebut satu getaran. Bisa? Bisa. Oke, sip. Nah, ya berarti kalian udah tahu getaran. Nah, kemudian ada beberapa istilah nih anak-anak yang harus kalian ketahui. Ada yang namanya simpangan. Ini bukan simbangan ya, tapi simpangan. Nah, yang dimaksud simpangan itu misalkan dari contohnya dari C ke B. Nah, itu simpangan. Dari C ke D. Nah, itu juga simpangan. Nah, dari C ke A itu juga merupakan simpangan. Tapi ini namanya simpangan terjauh. Nah, simpangan terjauh itu disebut sebagai dengan amplitudo. Ya, simpangan terjauh dari titik setimbangnya disebut sebagai amplitudo. Kalau C ke B ini juga simpangan, tapi bukan simpangan terjauh. Seperti itu. Nah, ada istilah simpangan dan juga ada amplitudo. Yang simpangan yang bagaimana, Pak? Yang dari titik setimbang misalnya C dan B. Kalau amplitudo yang terjauh berarti C dan A atau antara C dan E. Seperti itu. Kalau D dan E itu termasuk amplitudo tidak? Tidak. Kenapa? Karena tidak lalu titik ya patokan kita itu titik setimbang. Kalau D ke E itu simpangan nggak? Tidak, karena yang dipatokannya adalah setimbang, titik setimbangnya seperti itu. Oke, bisa ya. Jadi tahu bisa membedakan mana simpangan dan mana juga amplitudo. Nah, oke, kalau udah kalian tahu ini, nah ini udah rumusannya yang Bapak udah letakkan di bawah. Ada periode. Apa sih itu periode, Pak? Nah, periode itu adalah banyaknya waktu yang dibutuhkan untuk satu kali getaran. Jadi, untuk satu kali bergetar itu, dia butuh waktu berapa lama? Nah, itu namanya periode. Ya, berarti rumusnya adalah T itu adalah waktu dibagi dengan N getaran. Berarti waktu dibagi getaran. Itu hasilnya adalah periode. Kemudian ada lagi yang namanya frekuensi. Wait, colokkan kamera lo. Oke, sudah Nana. Nah, frekuensi itu apa? Frekuensi itu adalah banyaknya getaran dibagi dengan waktu. Artinya dalam 1 detik berapa kali benda itu bergetar. Kayak gitu. Nah, itu namanya frekuensi. Satuannya adalah Hz atau Hertz. Namanya Hertz ya. Ya, mungkin kalian sudah pernah dengar gitu. Kalau misalnya kalian buka remote TV, berapa hertz sih gitu frekuensinya. Ketika kalian mencari channel di TV itu kan pakai frekuensi hertz kayak gitu. Nah, itu juga menggunakan prinsip gelombang. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ada hubungan nih antara periode dan
frekuensi. Nah, periode itu sama dengan 1 dibagi frekuensi. Sedangkan frekuensi sama juga 1 dibagi periode. Karena ya ini dibalik aja rumusnya nih kan. Nah, kalau frekuensi itu N per T, kalau T itu sama dengan T per N, berarti tinggal dibolak-balik aja gitu. Nah, oke, ini rumus yang wajib kalian ketahui, wajib kalian bukan hafal sih, pahami seperti itu. Karena ketika kita belajar tentang materi gelombang, ini paling sering keluar. Nah, rumusnya nggak susah kok, cuman T per N atau F sama dengan N per T. Ya, seperti itu. Nah, sekarang baru kita akan masuk ke materi tentang gelombang. Nah, apa sih hubungan antara getaran dengan gelombang? Oke, sekarang kalian coba lihat slide berikut. Nah, oke, contoh getaran pada kehidupan sehari-hari. Nah, misalkan contoh mungkin kalian pernah ya waktu di sekolah dulu iseng main penggaris, kalian jeter-jeterkan seperti ini ya. Nah, ketika kalian menggerakkan penggaris, nah itu sebenarnya kalian udah melakukan fenomena itu namanya getaran. Nah, misalkan ini penggaris ya, ketika kita tarik ke bawah. Nah, ini kan kalau misalnya kita tarik posisinya di B, kita tarik turun ke A, maka dia akan bergetar tuh naik turun ke A, ke B, ke C, kemudian balik lagi ke C, ke B, ke A. Seperti itu. Nah, tentunya ketika kita menggetarkan penggaris ini, maka kita akan mendengarkan bunyi. Nah, misal contoh nih, kalau kita dengarkan sama-sama. Tuh, bunyi kan? Kalian getarkan Iya. lagi. Ya. Iya, Pak. Oke, pertanyaan Bapak, kenapa bisa menimbulkan bunyi seperti itu? Ada yang tahu? Dari penggaris. Iya, Karena ada getaran, Pak. Iya, karena ada getaran. Kenapa bisa menghasilkan bunyi? Nah, nih kalau bisa kalian lihat di penjelasan di bawahnya udah ada Bapak tuliskan nih. Kenapa kita bisa mendengarkan bunyi? Ya, karena ketika kita menggetarkan penggaris, maka terjadi gelombang atau iya. energi akan melambat. Oke, benar. Ya, getaran yang kita buat itu akan merambat. Nah, dalam bentuk energi. Nah, dalam bentuk energi, kemudian energi itu dibentukkan atau divisualisasikan dalam bentuk gelombang. Nah, jadi ketika kita getarkan, maka getaran itu akan merambat dalam bentuk energi yang berupa gelombang. Nah, kemudian gelombang itu akan sampai di telinga kita sehingga kita ikut gendang telinga kita juga ikut bergetar. Nah, seperti itu. Jadi misal kita getarkan benda, dring gitu kan. Benda itu bergetar, maka dia akan mengeluarkan energi berupa gelombang tadi. Nah, gelombang itu akan merambat. Kemudian sampailah ke telinga kita yang akan menggetarkan gendang telinga kita. Maka kita dengar, oh ada bunyi seperti itu. Nah, itu adalah prinsipnya. Berarti gelombang itu adalah sebuah energi ya getaran, hasil dari getaran yang merambat. Ya. Nah, kemudian pada prinsipnya energi ya apa nih? Energi tadi. Nah, energinya atau gelombang itu saja yang merambat, tidak mediumnya. Oke, misalkan contoh medium itu ada banyak ya, ada medium udara, ada padat, kemudian ada yang bentuknya cair itu media ya, medium. Nah, pada sejatinya ketika kita menggetarkan, nah yang berpindah itu hanya getaran atau gelombangnya saja, tapi tidak mediumnya. Maksudnya airnya tidak ikut bergerak atau udaranya tidak ikut bergerak, tapi hanya getarannya saja atau gelombangnya saja yang bergerak seperti itu. Nanti akan Bapak visualisasikan bunyi atau suara ketika di udara. Nah, Bapak akan lihatkan molekul yang ada di udara itu tidak berpindah, tapi hanya bergetar saja. Nah, yang bergerak berpindah itu hanya gelombangnya saja. Nanti kita akan lihat sama-sama. Oke, nah itu hubungan antara getaran dan gelombang. Nah, sekarang Bapak akan lanjutkan. Nah, di sini
Nah, gelombang itu ada 2 jenisnya, anak-anak. Ada yang namanya gelombang transversal, ada gelombang yang namanya Longitudinal. longitudinal. Apa beda gelombang transversal dan longitudinal? Nah, kalian perhatikan di samping ini ya. Ini ada videonya. Nah, kalau gelombang transversal, ketika kita menggetarkan, ini ada kayak seperti kayu gitu, kita getarkan. Nah, dia itu getarannya ke atas dan ke bawah. Ke bawah. Nah, ketika getarkan ke atas dan ke bawah, arah rambatannya itu ke kanan, tegak, lurus. Ya, kayak gini ya, berarti ini arah getarannya, gelombangnya arahnya ke sebelahnya, tegak lurus. Nah, maka akan bentuknya jadi seperti ini. Nah, ada gunung dan ada lembah. Nah, itu ciri gelombang transversal. Kalau gelombang longitudinal, nah getaran pada kayunya itu adalah kanan kiri. Nah, ketika kita gerakan kanan kiri, maka dia akan searah dengan arah rambatannya. Maka bentuknya gelombangnya akan jadi seperti ini. Ya. Atau nanti ada rapatan, ada renggangan, ada rapatan, dan ada renggangan. Nanti kita akan lihat seperti apa modelnya. Nah, ini kalian bisa perhatikan videonya ya, bisa kita lihat lagi. Nih. Nah, ini getaran ya ketika dia gerak. Nah, ini lihat naik turun. Nah, kalau ini kanan kiri dia akan menghasilkan gelombang yang seperti ini. Nah, itu ada perbedaan gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Nah, yuk kita lihat lebih dalam lagi. Nah, ini adalah gelombang transversal. Nah, misalnya ketika kita itu menggetarkan tali ya, misalnya kalian tarik tali nih, seret. Kemudian kalian getarkan, naikkan ke atas ke bawah, maka nanti getarannya kayak seperti ini nih, kayak naik turun, naik lagi turun, naik lagi turun, dan seperti itu. Nah, ini namanya disebut sebagai gelombang transversal. Nah, karakteristik gelombang transversal, ayo kita lihat sama-sama. Di sini ada Bapak tunjukkan. Nah, ini adalah grafiknya ya. Di sini ada bukit dan ada lembah. Nah, kemudian ada bukit, kemudian ada lembah lagi. Nah, anak-anak, yang dinamakan dengan satu gelombang atau panjang satu gelombang itu adalah yang terdiri atas satu gunung dan satu lembah. Satu gunung, satu lembah. Ini namanya satu gelombang. Ya, satu gelombang. Nah, kalau yang digambar kita berarti ada berapa gelombang, Pak? Berarti ada 2. Ada 2 gelombang. Benar sekali. Ada 2 gelombang. Nah, oke, perhatikan lagi di ini ya. Bentar. Nah, perhatikan lagi kita fokus ke satu gelombang aja dulu nih. Nah, kalau kita bedah di satu gelombang itu ada 4 bagian. Bagian 1, bagian 2, bagian 3, bagian 4. Ya, berarti kalau misalkan gelombang itu kita mulai dari sini, kemudian berhenti sampai di sini, nah berarti dia baru melakukan setengah gelombang. Karena 2/4. Kalau 2/4 itu kan berarti setengah ya. Nah, kayak kalau misalnya kita gerakan lagi, gelombang lagi dari sini sampai ke berhenti di sini, berarti dia sudah melaksanakan berapa gelombang? 3/4. Ya, 3/4 gelombang. Nah, kalau dia sampai habis 1 sampai ke 4, maka 4/4. Berarti 1 gelombang. Oke, paham ya? Nah, sekarang kalau kita analisis, di sini ada berapa gelombang nih? Nah, sampai sini. Hitunglah ada berapa gelombang. Yuk. 3. Ada berapa? 3. Oke, 3. kita hitung ya. 1. Oke, stop. Kemudian lagi 2. Oke, lagi 3. 3. Oke. 3 stop. Stop di sini. Berarti ada 3 gelombang. Kayak kita tarik. Ya, berarti ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Terakhir 11, 12. Nah, oke, berarti ini ada 3 gelombang ya. Ada 12 bagian. 12 per 4. 12 per 4 itu sama dengan 3. Oke, bisa ya? Ya, oke. Nah, sekarang lanjut. Kalau kalian udah bisa menentukan ini, nah kita lihat dulu di sini. Bapak lupa, di sini ada namanya A. A ini adalah amplitudo. Amplitudo itu adalah tinggi lembah, tinggi puncak. Ini juga disebut amplitudo atau ini tinggi lembah, kedalaman lembah. Nah, ini namanya amplitudo. Ini namanya amplitudo. Oke, sip. Nah, sekarang kita lanjutkan. Kita akan bahas tentang gelombang longitudinal. Nah, sama untuk gelombang longitudinal. Nah, ini bentuknya seperti ini. Terdiri atas rapatan dan renggangan. Ini kan renggang, ini rapatan. Dan rapatan. Iya. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini ada daerah rapatan, daerah renggangan. Berarti yang disebut sebagai satu gelombang atau satu lambda. Lambda ini adalah satu gelombang ya, anak-anak ya. Ya, satu lambda itu disimbolkan seperti ini nih. Seperti A, tapi bukan A, tidak ada topinya, tidak ada garisnya. Ini namanya lambda. Lambda itu sama dengan satu gelombang. Satu gelombang. Ya. Nah, satu gelombang. Berarti terdiri satu renggangan, satu rapatan itu disebut sebagai satu gelombang atau satu lambda. Berarti kalau di sini berapa gelombang? Ada dua gelombang karena terdiri atas 2 renggangan dan 2 rapatan. Oke, pintar. Kalau misalkan cuman sampai sini aja, misalkan Bapak, misalkan dia getarannya cuman sampai sini aja nih. Nah, berapa gelombang? Satu gelombang, satu renggangan. Ya, berarti berapa? Setengah, benar. Jadi gelombangnya sama dengan satu setengah. Ya, jumlah gelombangnya 1,5 karena cuma sampai sini saja. Nah, kalau sampai sini baru 2 gelombang. Oke, paham? Paham. Oke, good. Nah, sekarang coba kita lihat. Oke, kita lanjutkan. Nah, coba. Nah, ini gelombang transversal. Coba tentukan amplitudo, jumlah gelombang, dan panjang lambda. Oke, misalkan nomor 1. Yang A dulu nih. Nah, oke. Berapa amplitudonya? Ya, lihat di sini. Amplitudonya berapa? 2 cm, Pak. Ya, amplitudonya itu adalah 2. Nah, 2 cm. Oke, misalnya kita kayak satuan centimeter ya. Oke, amplitudonya 2 cm. Nah, kemudian berapa jumlah gelombang? Jumlah gelombang. Ya, berapa jumlah gelombang yang ada di A? 2. 2. Ya, benar ya, ada 2 gelombang. Ini kan berarti 1 gelombang, 2 gelombang. Oke, berarti di sini udah ada amplitudonya itu sama dengan 2. Kemudian panjang gelombangnya itu ada 2. Nah, kemudian lambdanya berapa? Nah, lambda itu kan panjang 1 gelombang. Oke, di sini dari sini sampai sini itu 4 cm. Berarti kalau 1 gelombang berapa sentimeter? 2. 2, benar sekali. Berarti kalau kita buat rumusnya itu adalah panjangnya atau jarak dibagi dengan jumlah gelombangnya. Ya, jaraknya itu 4, gelombangnya itu 2 sama dengan 2. Oke, good. Udah kan? Nah, oke. Sekarang coba yang B. Siapa bisa yang B nih?
Ayo, angkat tangan, raise your hand. Siapa? Akil? Terus Melianda kah? Wahyuni, Naura? Ayo, siapa? Coba raise hand yang mau mencoba. Siapa nih? Bapak tunjuk aja ya. Coba Bapak minta Sheila. Gak ada satu kejut gitu Sheila, biasa aja. Oke, coba Sheila kerjakan yang B. Berapa amplitudenya Sheila? Nah, yang B. Nampak kan di layar Bapak? Nampak, Pak. Ya, berapa amplitudenya? 1. Iya, oke, amplitudenya 1. Oke, yang lain benar ya? 1? Benar. Oke, kemudian berapa jumlah gelombangnya? N? Em, Berapa? 1. Ya, hitung nih. 1, berarti ada berapa? Nih. Oke. Terus lanjut sampai sini. Nah, berapa? 1,5. Iya, siapa tadi tuh yang bantu Sheila? Berapa tadi? 1,5. Setengah. Ya, lihat. Ini berarti 1 lembah, 1 gunung. Berarti 1. Ya kan? 1. Kemudian ada lembahnya 1 lagi. Nah, ini kan baru cuma sampai setengahnya saja kan? Nah, berarti jumlah gelombangnya adalah 1,5 atau 3/2. Iya, kalau bingung bagi aja nih. Nah, dibagi berapa area? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti 6/4. Jumlah gelombang kan ada 4 tadi tuh kalau kita bagi 4 tuh. Berarti 6/4 kalau kita kecilkan itu sama dengan 3/2. Ya, berarti N-nya itu 3/2 gelombang. Nah, yang terakhir panjang lambdanya. Berapa panjang lambdanya? Ya, 2. Itu pakai rumus ini aja, S/N. Atau kalau misalnya bisa lihat gini pakai konsep aja lah. Berarti jarak dibagi 1 gelombangnya berapa? 2 dibagi berapa nih? 2 dibagi 3/2. Bisa pakai operasi pecahan seperti ini. Susah? 2. Ya. Atau mau jadikan desimal boleh, mau dijadikan pecahan seperti ini pun boleh. Sama saja. Berarti kalau misalnya dia bentuknya seperti ini, berarti 2/3 dibagi 2. Nah, 2-nya naikkan ke atas, berarti jadi 2/3 dikali 2/1. Maka hasilnya adalah 4/3. 4/3 ini sama dengan berapa? 0,75. 0,75. Atau misal kalau kalian bingung dengan cara pembagian bertingkat seperti ini, jadiin aja desimal. Berarti 2 dibagi 1/2. 1,5. Berapa 2 bagi 1,5? 2 bagi 1,5 sama aja 0,75. Nah, seperti itu. Oke ya. Bisa, Sheila? Sip. Oke. Oke, yang lain. Nah, sekarang yang C. Nah, tadi udah cewek, sekarang cowok. Bapak lihat nih yang paling ganteng siapa nih? Wah, Andi langsung tutup kamera. Bukan Andi siapa tadi itu? Ya, tadi. Nah, Ade. Nah, Ade, Bapak minta Ade. Ade Iswansyah. Ayo Ade. Yang C. Alaumah. Berapa amplitudenya, Ade?
Ya, Iya deh. 3,5 Pak. berapa? Berapa Ade? Bapak tadi enggak terlalu dengar. 3,5. Oke, kita lihat amplitudonya dulu ya. Amplitudonya di sini. Bentar. Amplitudonya itu ya Nah, amplitudonya berapa? A-nya? Ayo, suara siapa tuh? Mana Ade nih? Ade, berapa Ade amplitudonya Ade? Lihat di sini, ada berapa amplitudonya? Panjang tinggiannya berapa? Ya. Nih, di sini nih Ade nih. Lihat. Berarti tinggi amplitudonya sama dengan 3. Oke. Kemudian berapa jumlah gelombangnya? Yuk, sama-sama kita hitung. Berarti nih, set. Berapa nih? 1. Terus lanjut lagi. 2. 2. Terus? Setengah. Berarti jumlahnya? 2,5. 2,5 atau 2,5. Oke, good. Kemudian lambdanya berapa? Lambdanya Berapa? Panjang lambdanya? Ya, ini 8. Pakai rumus S per N tadi. Berarti 8. Iya. 8 dibagi, susahnya tulis di sini nih. 8 bagi 2,5. Berapa nih 8 bagi 2,5 nih? Entah. Berapa 8 bagi 2,5? 3,2. 3,2. Oke. Benar 3,2. Iya Pak, kayaknya. Masa sih 3,2? Tunggu kalkulator. Ya, berapa tuh, Dek? Nah, berapa tuh? 3,2 loh. Hah? 3,2? Ah, betul. 3,2. Oh iya udah betul, berarti 3,2 ya. Bapak ngerti saja. Oke, 3,2. Sip. Nah, kemudian untuk DEF-nya nanti akan Bapak taruh di e-learning ya. Nanti kalian coba sendiri untuk yang option D, E, dan F. Oke? Oke. Sip. Nah, sekarang Bapak akan lanjutkan. Naik ke, berapa jumlah gelombang dan lambda pada nih gelombang longitudinal? Oke, mudah nih. Ini cuma nanya jumlahnya aja. Oke, kita lihat di sini. Yang A berarti berapa gelombang? 2,5 gelombang. Ada? 2,5 gelombang. 2,5 gelombang. 2,5. Ya. 2,5 ya. Nih lihat nih, ini 1. Kemudian ini kan berhenti di sini nih. Enggak, ini terdiri atas ya 2,5 ya. Berarti di sini 1. Kemudian ini sampai sini 2. Kemudian ini setengahnya ya. Oke, 2,5 gelombang. Kemudian panjang lambdanya berapa? Ya sama, pakai rumus S per N. 8. Iya, 8 dibagi 2,5. Sama tadi. Sama 3,2. Iya, 3,2. Oke, sekarang yang B. Ada berapa gelombang?
2,5. 2,5. 2,5 juga ya. 1, 2, kemudian 2,5. ya setengah. 2,5 gelombang. Sama 2,5. Terus berapa jumlah lambdanya? 4. Iya, 10 per 2,5 berarti 4. 4. Oke, good. Nah, yang C, berapa jumlah gelombangnya? 3,5. 1, 2, 3,5. 3. Ada setengah, berarti 3,5. 3,5. Kemudian lambdanya, berapa lambdanya? 15 dibagi 3,5. Berapa tuh hasilnya? Ini sekitar 4 ya. 4,2. Ya, 4,2. 4 gitu. Oke, ya 4,2. Nah, 4,2. Nah, sisanya D, E, dan F akan Bapak taruh di e-learning. Nanti silakan kalian kerjakan. Oke. Nah, next. Nah, di sini Bapak akan bentar ya, loading. Nah, Bapak akan coba, kita ada praktek sedikit. Nah, tentang ini ya, tentang bunyi. Bentar, Bapak close dulu. Mana ya? Sebentar. Nah. Oke, layar Bapak udah terlihat? Udah. Udah. Di sini ya. Oke, nah kita akan sedikit praktek tentang gelombang tadi. Nah, ini Bapak akan menggunakan gelombang bunyi. Oke, suaranya kedengaran? Ya, itu merupakan gelombang bunyi ya yang ditimbulkan dari sumber bunyi berupa speaker. Sekarang kita akan lihat dalam grafik. Nah, seperti ini. Tadi di atas gelombang seperti ini ya. Ada rapatan. Oke. Nah, dia bunyi nih. Nah, oke, ini ada gelombang di sini. Ada puncak, ada lembah, ada puncak, ada lembah. Ya, kelamaan-kelamaan dia akan datar. Nah, jadi getarannya, energinya akan habis. Makin jauh dia merambat, maka energinya akan semakin habis. Nah, sekarang akan Bapak main-mainkan nih frekuensi dan amplitudonya. Sekarang kalau Bapak naikin amplitudonya, apa yang terjadi pada grafik ini dan apa yang terjadi terhadap suaranya. Oke, kita dengarkan dulu ya awalnya. Pertama seperti apa? Nah, ini amplitudonya masih sama. Oke. Nah, kalau Bapak naikkan menjadi maksimum, apa yang terjadi terhadap gelombang dan bunyinya? Ada yang Makin besar Oke, apa yang makin besar, Alia? Tingginya atau bunyi makin atau lebar? gelombang? Ya, kita bahas yang ini dulu. Kita bahas yang grafik. Gelombangnya gimana? Gelombangnya bakal makin tinggi gitu lah. Makin tinggi ya, berarti akan naik ke atas gini ya. Makin tinggi. Nah, kalau bagaimana dengan bunyinya? Bunyinya gimana? Apakah sama bunyinya seperti tadi atau bunyinya akan menghasilkan sesuatu yang berbeda? I don't know. Oke, let's try. Kita coba ya. Nah, ini Bapak naikkan amplitudonya. Perhatikan grafik dan gelombang suaranya ya. Suaranya. Oke, Bapak turunkan. Naikin lagi.
Oke. Gimana? Jadi bunyinya makin besar, makin jelas atau gimana gitu lah. Oke, good. Nah, jadi amplitudo itu bertanggung jawab atas nyaring dengan tidaknya suatu bunyi. Nah, kalau volumenya naik berarti amplitudonya semakin tinggi. Nah, kalau dia suaranya pelan, kecil gitu, maka amplitudonya makin turun. Nah, lihat kalau lihat grafiknya gimana? Kalau grafiknya kalian lihat di sini, berarti puncaknya akan makin tinggi kalau amplitudonya kita besarkan. Seperti contoh. Nah, seperti ini. Kalau kita kecilkan amplitudonya, maka puncak dan lembahnya akan mengecil. Mengecil. Ya, itu dari amplitudo. Nah, bagaimana kalau yang frekuensinya kita mainkan? Apa yang terjadi terhadap gelombang? Oke, ini keadaan dasarnya. Nah, kalau Bapak naikkan frekuensinya, apa yang terjadi terhadap gelombang ini? Ada yang bisa prediksi? Makin tinggi ke Pak? Makin tinggi puncaknya atau makin pepet, makin kecil jarak puncak dan gunungnya? Atau makin lebar? Makin lebar, Pak. Makin lebar, oke, ada yang jawab makin lebar. Terus bagaimana dengan bunyinya? Apakah sama atau beda? Nah, itu. Oke. Oke, sekarang kita akan lihat. Frekuensinya akan Bapak mainkan. Oh, dia jadi nggak ada yang kayak Oke, gimana? ganggang gitu. Dia kan tadinya kalau misalnya di awalnya kan ada yang kayak lurus gitu. Nah, tapi kalau misalnya frekuensinya dinaikkan jadi kayak nggak ada. Oke, kalau misalkan lihat dari grafiknya. Gimana? Kalau kita mainkan di grafiknya, ya kita sama-sama lihat nih. Ini grafik yang pelan. Dia makin cepat. Nah, oke, bedanya di mana? Ada yang tahu? Kecepatannya, Pak. Kecepatannya. Oke, karena berarti kalian nanti akan tahu nih, berarti frekuensi itu mempengaruhi kecepatan ya. Oke, ingat. Nah, sekarang kalau Bapak mainkan frekuensi min dan max-nya, nah ini kalian lihat, perhatikan pada panjang gelombangnya. Nah, kalau misalnya Bapak maksimumkan, maka apa yang terjadi dengan panjang gelombangnya? Nah, dia jaraknya itu semakin pendek. Menipis. Pendek ya. Panjang gelombangnya kecil lambdanya. Kalau Bapak minimumkan, maka tuh satu gelombang dengan lembahnya itu lebar. Berarti panjang gelombangnya makin besar. Nah, itu perbedaannya. Nah, kalau dengan bunyinya gimana, Pak? Nah, kalau dengan bunyinya ini kalau kalian punya sense bisa menentukan tinggi rendahnya nada, nah ini berpengaruh. Kalau frekuensinya kita naikkan, maka nadanya akan jadi makin tinggi. Maka bunyinya nut. Ya, kita lihat ya. Nut, nada tinggi nih. Nah, kalau kita kecilkan, nah, maka dia akan jadi nada rendah. Nah, seperti itu. Kalau kita paham tangga do, re, mi, fa, sol, la, si, do, nah, itu perbedaannya itu di frekuensinya. Kalau kalian pernah main gitar, kunci C, kunci D, kunci E, nah itu permainan di frekuensinya. Seperti itu. Ya, itu untuk menentukan tinggi, besar, atau tinggi rendahnya nada. Kalau amplitudo itu menentukan besar atau kecilnya suara. Nyaring atau tidak suaranya, seperti itu. Oke. Nah, ini anak-anak apakah tunjukkan sedikit? Ini kalau bagaimana kalau di keadaan di udara. Nah, ini adalah partikel-partikel udara. Nah, ini nih partikel-partikel udara. Kalian perhatikan, ketika benda ini bergetar, nah partikel udara di sini itu dia tidak berpindah. Ya, dia tetap aja tuh. Yang merah tetap aja di sini. Hanya saja dia akan bergetar.
Nah, kalian akan lihat nanti ada rambatan atau ada energi yang bergerak. Coba kita perhatikan sama-sama. Nah, dia bergetar. Nah, kayak ada energi yang bergerak kan? Nah, yang energi yang bergerak itulah disebut sebagai gelombang. Yang nanti akan sampai ke telinga kita dan akan menggetarkan gendang telinga kita. Maka kita bisa mendengar. Nah, seperti itulah konsepnya. Oke, nanti kalau kalian misalnya di SMA kalian akan pelajari lebih lanjut. Nanti kalian akan membahas di gelombang ini. Gelombang misalnya cahaya itu juga sebagai gelombang loh anak-anak. Nah, cahaya ini juga sebagai gelombang. Bisa kita lihat. Nah, cahaya itu gelombang. Mejiku hibiniu. Kalau merah itu berarti frekuensinya rendah, kecil. Nah, kalau frekuensi kecil dia akan jadi warna merah. Kalau frekuensinya besar dia akan jadi warna ungu. Nanti itu kalian akan pelajari saat SMA kaitan dengan warna. Jadi kalian bisa melihat nanti pelangi hanya tidak sekedar hanya sebagai pembiasan saja oleh cahaya, tapi ternyata ada hubungannya dengan frekuensi. Oke, nah mungkin itu dulu untuk kita prakteknya. Ini Bapak akan coba percepat sedikit karena waktu kita ternyata udah lewat ya, anak-anaknya enggak sadar. Nah, balik lagi ke PowerPoint. Nah, di sini Bapak akan masuk ke rumusan frekuensi, periode, dan cepat rambatnya bunyi. Nah, untuk frekuensi dan periode itu sama ya dengan yang tadi udah kita pelajari sebelumnya. Nah, untuk frekuensi itu adalah jumlah N, jumlah getaran, jumlah gelombang dalam 1 detik. Sedangkan periode itu adalah jumlah waktu yang dibutuhkan untuk 1 getaran. Nah, kemudian untuk cepat rambat. Nah, makanya tadi kalian ada bilang, Pak, kalau misalnya frekuensinya dinaikkan maka akan semakin cepat. Ya, ternyata ada hubungannya nih. Lihat, ada frekuensi di sini. Nah, kalau frekuensinya kita naikkan tadi, maka otomatis V-nya juga semakin cepat atau semakin besar karena dia berbanding lurus. Lihat di sini. Nah, dia berbanding lurus dengan V. Artinya kalau V-nya besar, maka V-nya juga besar. Kalau V-nya kecil, maka cepat rambatnya juga akan makin kecil. Maka kalau ketika kita dengarkan praktik tadi, kalau Bapak cepatkan frekuensinya, maka makin cepat. Kalau misalnya frekuensinya kita lambatin jadi kayak gitu. Nah, itu berarti ada pengaruhnya. Berarti rumus frekuensi, rumus kecepatan, cepat rambat bunyi itu sama dengan lambda dikali F. Ya, lambda dikali F. Nah, kalau misalnya kita hubungkan dengan periode, kecepatan itu sama dengan lambda per T. Ini anak-anak sebenarnya itu mirip dengan rumus kecepatan kita. V sama dengan S per T. Ya, ini sama nih sebenarnya dengan ini nih. Nah, ini kan jarak nih. S juga jarak. Ini waktu, ini juga waktu. Nah, ini frekuensi hertz, periode, banyak gelombang. Nah, Bapak akan lihat contohnya. Kita akan lihat contoh soalnya. Next. Nah, misalkan ada soal seperti ini. Berapakah amplitudo, frekuensi, periode, panjang gelombang, dan kecepatannya? Oke, kita cek satu-satu. Berapa amplitudonya nih anak-anak? Amplitudo. Lihat di sini grafiknya. Dari sini sampai sini 1,5. Berarti amplitudonya berapa? Ya. 1,5. Oke, yang lain? Ada yang berbeda? Apakah 1,5? 2,5. 2,5. Oke, ada 2,5. Ada lagi yang berbeda? 1,5. Oke, sekarang. Oke, tadi Bapak kita balik ke definisi. Yang dimaksud amplitudo itu apa, anak-anak? Amplitudo itu adalah jarak antar puncak sampai ke sini saja. Nah, ini namanya amplitudo. Nah, yang ini berarti juga ini sebut juga sebagai amplitudo.
Nah, berarti yang namanya amplitudo berarti dari sini sampai sini saja. Berarti setengah dari 1,5. Setengahnya saja kan? 0,75 Iya, amplitudonya 0,75 meter sama dengan 75 meter sentimeter. Oke, good. Oke, sekarang kalau frekuensinya berapa frekuensi? Frekuensi tadi rumusnya apa? N per T. Banyaknya gelombang dalam 1 detik. Oke, sekarang di sini ada berapa gelombang? 2. Yuk, hitung yuk. Aduh, hilang. Berapa nih? 4. Ada berapa? Dua, 3/4. Oke. Berapa tadi frekuensinya? Itu adalah frekuensi sama dengan jumlah gelombang dibagi dengan waktu. Oke, kita hitung berapa gelombangnya di sini. Oke. Kita mulai dari sini aja ya kalau kalian bingung. 1, 2, 2,5 berarti kan? Ya, 2,5 tambah lagi ini 1, 2, 3 berarti 3/4 ya. Berarti jumlah gelombangnya adalah 2 atau 2, 3/4. Ya, kalau 2 3/4 ini sama dengan 2,75. 2,75. Good. Berarti N-nya adalah 2,75. Kemudian waktunya berapa? Yang dibutuhkan? Ya, di sini lihat nih. 0,25 detik. Berarti 2,75 dibagi 0,25. Nah, coba cari berapa nih? Kalkulator. Wow. Sebelas. 11. Oke, 11. Oke, good. Nah, kemudian lanjut periode. Periode rumusnya apa tadi? T sama dengan T per N. Ya, tinggal kalian balik saja berarti. T-nya berapa? 0,25 dibagi 2,75. Oke, Bapak ganti warnanya ya. Enggak kelihatan. Berarti 1/11. Udah gitu aja kan? Oh, iya. Iya. Nah, atau bisa kalian pakai hubungan tadi tuh. T sama dengan 1/F. Nah, berarti tinggal ganti saja. 1/11. 1/F-nya berapa tadi dapat? 11. Tinggal masukin. 11. 11. 1/11. Sama saja. Oke. Kemudian, nah panjang gelombang. Berarti tanya adalah lambda. Lambdanya berapa? Bagi 2, Berapa? lambdanya Ada berapa gelombang tadi di sini? 2,75 atau 2/3/4. Ya, berarti tadi kalau kita pakai rumus berarti S dibagi dengan panjangnya dibagi dengan N. S-nya berapa? 22. Terus jumlah gelombangnya ada berapa? 2,75. Hasilnya 8. 75. Berarti panjangnya adalah 8. 8. Oke, good. Nah, yang terakhir kecepatan. Rumusnya apa tadi? V sama dengan kita pakai lambda dikali F atau pakai P sama dengan lambda per T. Kalian mau pakai mana nih? Mau pakai F atau pakai T? Pakai F aja ya, kan lebih ringkas nih. Oke, lambdanya berapa? Lambdanya Nih, gede. 8. Masukin. 8. 8. F-nya berapa? F-nya 11. Masukin. Berarti 8 kali 11. Berarti berapa nih? 88 88 meter per m/s. Oke.
Ya, oke, udah selesai. Hmm, Nah, seperti itulah cara pengerjaan dari soal tentang gelombang. Wah, Bapak hapus pula tadi. Aduh. Nah, nanti kalian coba cari sendiri. Nah, untuk hitung-hitungan. Nanti akan ini udah Bapak share di e-learning materi ini. Nanti silahkan kalian download saja di situ. Ini PPT-nya sama persis. Oke. Oke, sampai sini anak-anak ada yang ingin ditanyakan? Bingung? Ada yang masih bingung? Ada? Yang lain? Ya. Oke. Ada yang tanyakan nggak nih? Oke, kalau nggak ada, ya berarti untuk materi kita kali ini Bapak cukupkan dulu. Nah, kita akan lanjutkan lagi di pertemuan yang akan datang. Nanti insya Allah di pertemuan yang akan datang Bapak akan menyinggung sedikit tentang bagaimana sih kinerja dari ekosonar atau apa untuk mendeteksi kedalaman. Kayak misalnya kita tadi itu mendeteksi berapa sih kedalaman laut, itu pakai menggunakan gelombang. Gitu. Jadi kalau misalnya kita nggak tahu nih laut ini dalamnya berapa, tapi kita bisa memanfaatkan gelombang. Nah, kok bisa? Nah, gelombang itu punya sifat-sifatnya. Kalian coba cari sendiri apa sih sifat-sifat dari gelombang. Nah, kok bisa dipakai seperti itu. Nah, insya Allah, dan terus kemudian nanti ada perhitungannya sedikit, ya tidak banyak. Nah, mungkin di pertemuan yang akan datang, insya Allah. Nah, silakan kalian pelajari. Oke, kalau tidak ada yang ingin tanyakan, anak-anak Bapak minta kalian absen terlebih dahulu. Silakan kalian tuliskan nama kalian di kolom chat. Nah, jadi Bapak tahu siapa-siapa yang sedang atau yang online saat ini. Oke. Nah, sebelum kita akhiri, Bapak minta dong sekali lagi on cam semuanya. Bapak akan screenshot lagi sebagai bukti bahwa kita sudah melaksanakan Zoom meeting kita. Oke. Yuk, silakan dibuka dulu open cam. Raisa, mana Raisa? Oke. Mana nih Nabila Al-Khairida, Cika, Muhammad, siapa nih? Muhammad Rafi. Oke. Keisha ada. Nah, Keisha, terus kemudian oke, udah semua ya. Cika nih belum Cika. Cika, Rafi, yuk. Oke, Bapak hitung sampai 3 ya. Ya, pasang muka cantiknya, ya, betulkan lo rambutnya. Udah ganteng, udah siap. Oke, Bapak screenshot. 1, 2, 3. Oke, tahan. Oke, sebentar lagi loading punya Bapak nih. Oke, bentar ya. Sekali lagi. Oke, 1, 2, 3. Oke, good. Nah, guys. Oke, untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini, kita sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, semoga pembelajaran kali ini bermanfaat. Nanti video ini udah Bapak rekam, nanti Bapak share di YouTube. Jadi kalau kalian masih bingung, silahkan kalian cek lagi di YouTube. Oke. Nah, jangan lupa absen ya. Masih banyak yang belum absen, ini baru 3. Ada Akil, Alia, dan Raisa. Oke, mungkin sekian dari Bapak. Terima kasih atas atas partisipasinya. Bapak senang sekali bisa daring seperti ini, bisa ketemu dengan kalian, bisa berinteraksi. Kalau misalnya lewat WA, kadang Bapak sedih lihatnya, yang respon cuma itu aja sampai ngantuk-ngantuk Bapak lihatnya. Nah, tertidur gak Bapak jadinya kan? Nah, usahakan di WA tetap aktif ya anak-anak. Ya, jadi bisa belajar kita bisa 2 arah, tidak 1 arah saja. Kalau misalnya 1 arah, ya udah Bapak kasih tugas aja kayak gitu, tidak capek-capek. Oke, terima kasih Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di absen dulu. Yuk.
Oke, anak-anak yang sudah absen boleh meninggalkan Zoom meeting kita, boleh leave.